Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ken Reddy dari jurusan Teknik Industri Universitas Tarumanagara angkatan 2018. Di sini saya akan membahas apa itu Directional Control Valve atau yang lebih dikenal dengan DCV. Berdasarkan namanya, DCV adalah Directional Control Valve, digunakan untuk mengarahkan oli menuju sirkuit yang berbeda pada sistem hidrolik. Kapasitas aliran maksimum dan tekanan yang turun saat melewati valve merupakan pertimbangan utama. Directional control valve dapat dikombinasikan dengan manual, hidrolik, pneumatik, dan kontrol elektronik. Faktor ini umumnya ditentukan selama melakukan desain sistem untuk pertama kali. Directional control valve mengarahkan aliran oli menuju sistem hidrolik. Dengan kata lain, mengubah komponen di mana operator mengontrol mesin. Pada pneumatik, ada katup pneumatik. Katup solenoid SMC menawarkan peningkatan kinerja katup terdepan di industri seperti kapasitas aliran tinggi dari desain dengan sangat ringkas, respon kecepatan tinggi, umur panjang, konsumsi daya rendah, penekanan lonjakan internal, dan juga indikator lampu. Opsi manifold katup pneumatik termasuk alat kelengkapan satu sentuhan bawaan, sambungan listrik pre-wired, dan menyederhanakan pemasangan, pemeliharaan, dan kontrol. Keandalan dari umur panjang terbukti dengan peringkat masa pakai 50 hingga 200 juta siklus. Pada hidrolik bekerja dengan mengubah dan juga mengendalikan energi ketika energi tersebut mengalir dari suatu komponen ke komponen berikutnya. Sistem hidrolik menerima input energi dari pompa yang digerakkan oleh motor. Pompa hidrolik mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik dalam bentuk aliran dan tekanan atau pressure. Keuntungan sistem hidrolik antara lain mengubah tenaga yang besar dengan dimensi peralatan yang kecil. Kecepatan gerak yang dapat diatur. Ketiga, dapat diubah arah gerakannya. Topik tambahan yang akan dibahas berikutnya adalah aktuator pneumatik, yaitu mempunyai prinsip kerja udara bertekanan yang bertujuan untuk pergerakan dari suatu sistem. Keunggulan dari aktuator ini, udara dengan mudah untuk didapat biasa menggunakan kompresor sebagai penghasil udaranya. Udara tekanan yang dihasilkan tidak terpengaruhi oleh perubahan suhu. Udara yang dihasilkan bersih. Untuk pengaplikasian aktuator pneumatik cocok untuk industri obat-obatan atau makanan. Kelebihan aktuator pneumatik yang pertama, udara sebagai tenaga kerja mudah didapatkan dan memiliki jumlah yang terbatas. Yang kedua, dapat disimpan dengan baik. Yang ketiga, bersih dan kering. Yang keempat, tidak peka terhadap suhu atau temperatur. Yang kelima, aman terhadap kebakaran atau ledakan. Kelemahan dari aktuator pneumatik yang pertama adalah daya mekanik yang dihasilkan sangat rendah. Kedua, menghasilkan suara yang bising. Tiga, kelembapan udara. Keempat, mudah terjadi ketermampatan. Harapan saya untuk otomasi ke depannya di Indonesia adalah, untuk otomasi saya berharap akan semakin banyak alat yang mengalami perkembangan otomasi terutama di Indonesia, supaya di Indonesia dapat lebih berkembang dalam bidang industri dan ekonomi dan membantu mempermudah kegiatan manusia, terutama orang-orang di Indonesia dalam melakukan aktivitasnya. Harapan saya di masa pandemi ini adalah, saya berharap masa pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat beraktivitas dengan normal seperti sedia kala, agar dapat bersosialisasi dan bertemu dengan teman-teman dan kerabat terdekat kita. Kritik saran untuk mata kuliah ini adalah, materi kuliah yang Bapak ajarkan sudah cukup baik. Kritik saran untuk dosen pengampu, selama saya diajarkan oleh Bapak, saya sudah cukup mengerti dengan materi yang Bapak ajarkan. Gaya mengajar Bapak sudah baik dan oke. Saran saya, jika ada telepon yang masuk, Bapak bisa meng-mute mic Bapak terlebih dahulu, karena takutnya bila ada topik penting yang terdengar oleh mahasiswa akan menimbulkan kesalahpahaman. Tetapi secara keseluruhan saya sudah puas dengan cara mengajar Bapak yang tegas dan jelas. Selain itu, Bapak beberapa kali membawa kami melihat produksi di pabrik dengan menjelaskan beberapa mesinnya. Hal ini sangat menarik dan berguna bagi saya di masa mendatang. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.